16 anggota dan staf DPRD Kota Pekanbaru positif corona. Polresta terus memburu warga yang teking terhadap protokol kesehatan. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan beragam informasi seputar Riau ke hadapan Anda. Bersama saya Meli Rosa dalam Seputar Riau. Sebanyak 16 orang positif terpapar COVID-19 dan 10 orang diantaranya anggota Dewan. Sisanya merupakan pegawai dan ajudan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani membenarkan sebanyak 16 orang positif COVID-19 di gedung Dewan, hasil dari laporan Dinas Kesehatan. Makanya, dengan besarnya jumlah kasus positif ini, pihak DPRD Pekanbaru melaksanakan tes swab massal. Bagi anggota Dewan yang terpapar COVID-19 diminta untuk tidak datang dan melaksanakan isolasi di rumah sakit atau di rumah sendiri. Tidak hanya itu, kantor DPRD Kota Pekanbaru juga disemprot disinfektan secara berkala. Dari informasi yang didapat, ada beberapa anggota DPRD Kota Pekanbaru yang sudah memiliki hasil negatif dan sudah diperbolehkan untuk datang ke DPRD Pekanbaru. Sebagian anggota bekerja secara work from home atau WFH dan tidak diperkenankan untuk datang sebelum hasil tes selanjutnya negatif. Beberapa hari lalu, kantor DPRD Kota Pekanbaru sempat tutup selama 3 hari dikarenakan anggota yang terpapar virus corona bertambah. Iya, oke. Baik, terima kasih. Jadi anggota Dewan ya yang telah melakukan swab ini ada beberapa kali ya. Pertama itu ada 2 anggota Dewan kita. Kemudian setelah itu kita mengadakan swab massal ya untuk anggota Dewan. Dan bagi yang pribadi juga mau membuat swab mandiri itu juga kita perkenankan. Nah hingga hari ini itu tercatat dari yang 2 awal ya sampai yang sekarang itu lebih kurang 10 lah ya anggota Dewan kita. Kemudian ada 6 staf kita yang terkonfirmasi positif ya dari laporan Dinas Kesehatan. Penanganan yang sudah dilakukan ya, kita sudah melakukan beberapa kali tes swab massal di kantor DPRD, makanya itu ketemu ada beberapa yang positif. Nah tentunya yang positif ini sesuai SOP kita ya secara nasional juga, ini kita meminta anggota Dewan dan staf yang bersangkutan untuk tidak boleh masuk ke kantor pertama. Kemudian secara berkala ruang di DPRD ini kita disinfektan ya karena memang masyarakat ini kan tentu tetap harus dilayani ya ketika ada di sini. Kemudian kita juga dalam rangka di akhir tahun ini kan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Salah satu contohnya beberapa ranperda yang harus kita bahas, kemudian APBD perubahan, kemudian sebentar lagi APBD murni. Dan kita tentunya sudah membuat SOP yang lebih ketat. Bahkan kemarin kita disepakati bersama wakil-wakil ketua DPRD, kemudian ketua-ketua alat kelengkapan DPRD untuk karena di Tatip ini kan belum diatur, makanya kita buat kesepakatan sebagai dasar hukum bagi kita untuk melaksanakan rapat-rapat virtual. Nah itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Seperti tadi misalnya paripurna kemarin juga paripurna MOU KUA PPAS itu dilaksanakan secara virtual. Bagi yang betul-betul sehat kita masih perkenankan ke sini tapi dengan protokol kesehatan yang maksimal. Hamdani berharap seluruh anggota Dewan dan ASN yang ada di lingkungan Dewan ini terus mematuhi aturan dari pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Nurwali Daini dan Arina Shilvi, TV Riau melaporkan.
DPRD Pekanbaru masih tetap beraktivitas walaupun disarankan tutup sementara oleh Dinas Kesehatan. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19 karena adanya anggota dewan dan staf yang tertular virus mematikan tersebut. Saran penutupan gedung parlemen akibat adanya kasus COVID-19 yang menjangkiti sekitar 10 anggota DPRD Pekanbaru dan 7 orang staf ternyata belum dilaksanakan oleh wakil rakyat. Apalagi salah satu yang positif terpapar virus corona merupakan salah satu wakil ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Purnama, yang juga menantu wali kota Pekanbaru, Firdaus. Tampak kegiatan paripurna masih dilaksanakan, walaupun jumlah anggota dibatasi, yang sebagian mengikuti secara virtual dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Partai Amanat Nasional Nofrizal, penutupan sementara secara keseluruhan tidak bisa dilaksanakan karena mengganggu jalannya kerja pemerintahan dan parlemen. Namun langkah antisipasi dilakukan di mana Dewan tidak melakukan penerimaan tamu, rapat dilaksanakan secara virtual, serta penyemprotan disinfektan ruangan setiap dilakukan kegiatan. Jadi semuanya sudah kita lakukan, memperkecil penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi kita tidak bisa secara otomatis menutup kegiatan secara full. Artinya tidak aktivitas sama sekali, wah ini kan berarti pemerintah terganggu. Caranya apa ya? Tetap kita laksanakan kegiatan dengan virtual, tidak mengundang tamu. Tamu datang dengan cara virtual. Semenjak COVID udah mulai meningkat tajam di Pekanbaru, kita virtual. Sampai hari ini. Saat ini anggota DPRD Pekanbaru dan staf yang tertular COVID-19 melakukan isolasi secara mandiri karena kategori orang tanpa gejala atau OTG. Diharapkan penambahan tidak lagi terjadi sehingga kerja parlemen bisa dilaksanakan dengan maksimal. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Pekanbaru menggelar razia masker dalam rangka menekan peningkatan kasus COVID-19. Belasan warga yang terjaring razia langsung diberikan sanksi sosial. Langkah meminimalisir peningkatan kasus penularan virus corona turut dilakukan jajaran Polresta Pekanbaru. Dengan menggelar razia masker, tim pemburu teking COVID-19 menyasar masyarakat atau pengendara yang masih membandel dalam penerapan protokol kesehatan. Walaupun kepedulian masyarakat dalam menggunakan masker sudah cukup baik, namun masih ada yang terjaring walaupun tidak signifikan. Sekitar 2 jam lebih melaksanakan razia, 12 orang terjaring razia akibat tidak menggunakan masker. Sanksi tegas diberikan dengan melakukan kerja sosial, membersihkan sampah di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Menutup kemungkinan ke depannya kita akan mengenakan sanksi denda sesuai dengan perwako yang sekarang sedang diterapkan di Kota Pekanbaru ini. Sementara untuk Pekanbaru Kota sudah termasuk kondusif untuk mematuhi protokol kesehatan. Hanya beberapa yang kita dapati untuk di Pekanbaru Kota masih membandel untuk tidak menggunakan masker. Kami ingatkan kembali dari aparat penegak hukum beserta instansi terkait agar tetap terus mematuhi protokol kesehatan untuk dapat mencegah penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Terima kasih. Polresta Pekanbaru berharap masyarakat turut membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah mengkhawatirkan di kota bertuah. Penerapan protokol kesehatan menjadi langkah positif untuk memerangi virus yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Polsek Tampan amankan komplotan pembobol ATM. MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Halo, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking The Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya. Yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
kembali mengamankan komplotan bobol ATM dengan modus mengganjal mesin ATM sehingga kartu nasabah tidak bisa keluar. Tiga pelaku yang diamankan ini berinisial R, A, dan RA merupakan terduga komplotan pembobol ATM yang dinilai sudah sangat lihai. Dari pengakuan pelaku, mereka sudah 25 kali menjalankan aksinya serta meraup keuntungan yang sangat besar. Aksinya tidak hanya dilakukan di wilayah kota Bertuah, namun juga di luar ibu kota Provinsi Riau. Umumnya, ATM yang diincar merupakan ATM Bank Mandiri dengan memasukkan suatu benda ke dalam mesin ATM sehingga saat kartu nasabah dimasukkan tidak bisa keluar. Pelaku yang sudah berbagi peran lalu mendatangi korban, berpura-pura akan membantu. Saat hendak mengeluarkan kartu ATM, pelaku menyiapkan kartu lainnya sehingga menukarkannya dengan kartu korban. Proses pengeluaran kartu juga dengan menggiring korban untuk mengetik nomor PIN sehingga bisa diketahui oleh pelaku. Setelah berhasil mendapatkan kartu korban, pelaku bisa mengakses dan menguras seluruh saldo korban. Penangkapan terhadap 3 orang yang diduga telah melakukan pencurian dengan modus mengganjal mesin ATM. Adapun daripada hasil penyelidikan kita bahwa yang mereka ini sudah melaksanakan aksinya dari tahun 2018. Sudah 2 tahun mereka melaksanakan aksinya, namun mereka spesialis Bank Mandiri, spesialis ATM Bank Mandiri. Karena mereka punya kemampuan di bidang itu. Kapolsek Tampan menambahkan komplotan ini berbeda dari jaringan komplotan bobol ATM yang sudah ditangkap. Pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk memastikan dugaan keterlibatan pihak lainnya. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Di tahun 2020 meningkat tajam. Hal ini diketahui dari data pihak Jasara Harja yang harus mengeluarkan klaim cukup besar. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau khususnya. Jasara Harja adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah yang dalam hal ini ikut tanggap kepada masyarakat yang terkena kecelakaan dalam berlalu lintas. Heri Kesuma selaku Kepala Cabang Jasara Harja menyampaikan sudah 37,4 miliar santunan atau klaim yang diberikan untuk masyarakat yang terkena musibah kecelakaan. Masyarakat yang diberikan santunan pun berbeda-beda, contohnya seperti meninggal dunia, luka-luka, ataupun cacat total. Pemberian bantuan ini juga harus diberikan sesuai undang-undang yang sudah diatur, salah satunya anak yang sah dan orang tua yang sah. Santunannya berbeda ya. Kalau untuk meninggal dunia, Jasara Harja menyerahkan santunan itu sebesar 50 juta, baik darah dan maupun darah. Sedangkan untuk luka-luka maksimal kita memberikan jaminan perawatan pada korban itu sebesar 20 juta rupiah. Ditambah lagi dengan P3K, kemudian ada ambulans, jadi total itu 21,5 juta. Heri Kesuma juga mengimbau masyarakat ketika berkendara tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya terhindar dari kecelakaan. Nurwalidaini dan Arina Shilvi, TV Riau melaporkan. Sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Meli Rosa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan kami di www.tvriau.com. Salam TV Riau.